Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pengantar bisnis tentang manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya perkenalkan saya Andini Anggraini dengan NIM 2161-2005 Manajemen Pagi 1. Manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, apa itu Human Resource Management? Ialah suatu pengembangan sumber daya manusia yang fungsinya melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan yang dilakukan agar terdapat pengembangan organisasi sebuah perusahaan. Yang pada dasarnya sebuah perusahaan sangat membutuhkan sumber daya manusia di perusahaannya. Berikut beberapa yang akan kita bahas dalam video. Sudah dijelaskan tadi bahwa setiap perusahaan sangat memerlukan SDM. Nah, bagian Human Resource bertanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan sebuah perusahaan yang terkait dengan SDM perusahaan tersebut, agar target yang diinginkan tercapai. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Dapat kita artikan bahwa manajemen personalia ini sama dengan manajemen SDM, yang memiliki arti bahwa perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, serta pemeliharaan karyawan agar tujuan individu, organisasi, dan masyarakat dapat tercapai, baik secara individu maupun sebagai sebuah tim. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, fungsi dari manajemen sumber daya manusia ini untuk mengelola manusia agar seefektif mungkin memperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberikan manfaat. Pada prinsipnya, fungsi ini memiliki beberapa aktivitas yang mencakup secara signifikan. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Nah, pada proses ini merupakan perencanaan SDM yang merupakan proses pengkajian dan penelaahan kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan sejumlah karyawan dibutuhkan sesuai dengan keahliannya. Yang kedua ada pengangkatan dan juga pemberhentian karyawan. Kegiatan ini pengisian informasi, merekrut karyawan, screening, serta seleksi kepada pelamar juga penempatan informasi. Manajer dari sumber daya manusia ini perlu berhati-hati pada saat menyaring calon karyawan untuk sebuah perusahaannya. Yang ketiga ada pengupahan tunjangan. Upah pada dasarnya ialah mencakup keseluruhan penghargaan yang diterima karyawan atau pegawai sebagai hasil dari suatu pekerjaan yang dilakukannya. Upah ini dapat berupa uang yang diterima oleh seorang karyawan atau pegawai atas kinerjanya. Yang keempat ada penilaian kinerja dan juga pengembangan karir. Penilaian kinerja terhadap karyawan atau pegawai ini untuk menentukan seberapa pantas penghargaan yang diberikan untuk karyawan atas kinerjanya sehingga bisa digunakan untuk acuan pengembangan karir. Kelima, ada pelatihan dan juga pengembangan. Perusahaan melatih karyawannya serta mengembangkan melalui prosedur formal maupun informal. Pada proses ini memiliki arti bidang sumber daya manusia dapat memberikan pelatihan, kursus, workshop, serta mengkoordinir peluang-peluang perusahaan dengan perencanaan karir karyawan atau pegawai. Kemudian ada keselamatan dan juga kesehatan bekerja. Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan tentu harus melakukan proses integrasi yang menghasilkan rekonsiliasi antar beberapa kepentingan yang memadai, sehingga terciptanya peningkatan serta perbaikan kekuatan fisik dan non-fisik di lingkungan kerja. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Tujuan SDM pada masing-masing perusahaan bersifat variatif. Casway berpendapat bahwasannya tujuan manajemen sumber daya manusia ialah memberikan pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan dan pegawai yang kinerja tinggi. Akhir ada manfaat dari manajemen sumber daya manusia. Pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia atau SDM yang sudah ada secara baik. Manajer sumber daya manusia perlu memperhatikan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua, produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Terlalu banyak karyawan juga tidak baik untuk sebuah perusahaan dan dapat berdampak penurunan semangat karyawan. Sebaliknya, kekurangan karyawan juga tidak baik untuk perusahaan, akan mengakibatkan pekerjaan terlambat. Dan penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Kebutuhan ini untuk masa mendatang baik dalam arti jumlah maupun kualifikasinya untuk mengisi formasi tertentu dan penyelenggaraan aktivitas baru. Kemudian penanganan informasi ketenagakerjaan. Hal ini dapat meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, tunjangan, jumlah penghasilan, pendidikan, dan pelatihan yang pernah ditempuh. Kemudian ada penelitian. Belum melakukan perencanaan, maka diperlukan penelitian. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran serta keterangan yang akurat untuk menjadi landasan dalam aktivitas sumber daya manusia.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang manajemen sumber daya manusia. Terima kasih sudah menonton.